Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tita Aprianti dengan NIM 21531162. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam guna untuk memenuhi mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu secara umum, yang kedua yaitu secara khusus, yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam jangka pendek, dan terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam jangka panjang. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan secara umum. Secara umum, tujuan pendidikan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut merupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dari segi spiritual, kognitif, afektif, emosi, sosial, dan kemandirian yang merupakan wujud kepribadian bangsa yang berkarakter. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam secara khusus. Tujuan khusus pendidikan yaitu pendidikan itu harus berdasarkan landasannya, yaitu apa tujuan yang akan kita capai, di mana landasan tersebut tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan hadis, karena itu merupakan pedoman bagi umat Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka pendek yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus mengajarkan serta mampu mengukur kemampuan peserta didik atau melihat kualitas peserta didik itu sendiri, di mana itu dilihat dari respon peserta didik setelah mereka mendapatkan materi dari pendidik itu, apakah materi yang disampaikan oleh pendidik itu dapat tercapai atau tidak. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka panjang yaitu bagaimana kita meyakinkan atau mengajarkan peserta didik kepada Tuhannya atau mengenal Tuhannya. Tujuan pendidikan jangka panjang inilah merupakan inti dari inti segala inti tujuan pendidikan, karena pendidik itu harus mengenalkan akan Tuhannya. Selanjutnya konsep manusia dalam pandangan Islam. Konsep manusia dalam pandangan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu Al-Bashar, Al-Nas, Al-Insan, Khalifah, dan Bani Adam. Baiklah, di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu Al-Bashar. Al-Bashar maksudnya yaitu manusia adalah makhluk biologis, yaitu manusia dengan segala kebutuhan fisiknya. Misalnya, manusia itu membutuhkan makan serta minum dan kebutuhan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Al-Nas. Al-Nas yaitu manusia membutuhkan orang lain sebagaimana manusia itu merupakan makhluk sosial. Saling membutuhkan sama lain, saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu Al-Insan, yaitu manusia merupakan makhluk yang unik, di mana manusia itu memiliki ruh dan fisik. Manusia itu sendiri memiliki segudang potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri dan harmonisasi dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu Khalifah. Khalifah yaitu manusia itu mampu menjadi pemimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Dan mampu mengelola serta melestarikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita itu melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu Bani Adam, yaitu konsep manusia dilihat dari keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam, di mana nabi pertama kita adalah Nabi Adam, makanya kita disebut sebagai keturunan Nabi Adam.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.